Oke, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali nih karena ternyata pagi ini cukup banyak pendatang ya, tamu-tamu dari partner, dari developer juga, dan juga dari tamu enterprise kita juga ya. Jadi semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita senang ya untuk menyambut kalian semua di Vijal Teknika di ruangan ini. Oke, topik yang akan saya bawakan di hari ini adalah tentang Indonesia Compliance Localization. Jadi kalau kita ngomong localization, mungkin sebaiknya saya ngomong dalam bahasa lokal saja ya, dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi semuanya juga paham gitu. Oke, kita ini intermezzo dulu ya. Ketika ERP sistem kita nggak mengerti tentang pajak, pasti kalau teman-teman implementer pasti udah pada sering dengar nih dari klien misalnya, oh ERP Next gimana peraturan PPh 21 nya Pak? Atau gimana PPh 4 ayat 2? Oh belum ada sih Pak di ERP Next. Waduh, pasti orang pada langsung drop gitu ya, excitementnya gitu. Itu sedikit intermezzo saja. Sekarang saya coba jelaskan sedikit tentang sejarah kita ya. Jadi di tahun 2019 sebenarnya Vijal Teknika ini berdiri. Kita mulai dapat proyek di bidang retail dan poultry di sini ya. Jadi di situ saya dan Arfi di sini kita mau mulai perusahaan ini, dan lucunya kita memilih ERP Next ini karena kebetulan gitu, karena sebetulnya kita sendiri untuk internal butuh ERP system. Nah waktu itu Arfi menemukan ERP Next versi 10 ya, yang ikonnya masih besar-besar gitu, kalau ada yang tahu ya. Nah di situ ternyata terus kebetulan banyak permintaan juga dari market gitu. Oh, saya juga butuh sistem ERP gitu. Yang lain-lain saya juga butuh. Oh ya sudah, kita coba tawarkan gitu. Kita berdua yang bukan backgroundnya accounting, kita harus belajar dari awal gitu, siang dan malam gitu ya. Tapi untungnya terus puji Tuhan kita dapat proyek di bidang retail dan poultry. Lalu tahun 2021 itu kita mengerti ERP Next lebih dalam, kita mulai spesifik mengarah ke ERP Next. Di situ kita mendapatkan proyek di agri, services, dan distribution. Lalu 2022 kita menjadi official partner Franklin, dan kita juga mendapat challenge lebih besar lagi dari proyek di bidang telco dan healthcare gitu. Lalu 2024 mulai proyek yang lebih kompleks kedatangan, kita dapat proyek di oil and gas, manufacturing, dan lain-lain. Tapi mau bidang telco, mau bidang distribution, service, mining, apapun, peraturan perpajakannya itu sama di Indonesia. Semua harus menerbitkan faktur pajak. Semua harus menghitung PPh 21 untuk karyawan. Jadi apapun industrinya, apapun perusahaannya, pasti kita harus punya sistem perpajakan yang benar di sistem kita. Jadi balik ke sini lagi nih, kalau sistem kita nggak ngerti pajak, ya orang nggak akan milih kita, ya kan? Simple as that. Sebenarnya apa sih challenge di sistem perpajakan? Di sini coba kita gali sedikit ya. Ini kita kalau ngomong sistem perpajakan yang lama dan baru, karena yang baru kan baru tahun ini ya, tahun 2025 dengan sistem Cortex ini. Jadi kalau kita ngomong di sistem yang lama dengan DJP, sebenarnya itu kan simple ya, itu sebenarnya data sales invoice yang ada di sistem kita, di sales invoice report mungkin kita harus generate template seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya template-nya ini template yang lama ya, CSV. Saya pertama kali lihat ini, wah pusing banget ini, headernya ada 3. Terus gimana cara mappinginnya, ini ada FK, LT, waduh pusing banget. Tapi ini kan sudah lama ya, ini pasti banyak teman-teman yang sudah solve isu ini ya, dengan menggunakan makro atau menggunakan script. Simple lah, no problem, semua udah jalan tanpa sistem ERP Next pun bisa. Tapi tahun 2024 akhir, di hari terakhir atau seminggu terakhir lah, tiba-tiba peraturan perpajakannya baru di Cortex. Seminggu sebelumnya baru diumumkan. Waduh, gimana nih? Terus formatnya bukan CSV lagi,
formatnya XML. Coba siapa yang kalau di luar dunia IT ngerti XML? Nggak ada kan? Yang di dunia IT pun siapa yang ngerti kalau misalnya lahirnya bukan tahun 80-90-an gitu? Masih nggak ada, ya kan? Ya, gini kalau lebih reaksi orang-orang ya. Ya, semua chaos gitu, semua pusing gitu kan. Nah, karena itu kita ini punya visi dari Teknika ya, dan nanti kita mau ngajak teman-teman partner yang lain juga gitu untuk melokalisasi ERP Next dengan benar. Jadi artinya apa melokalisasi itu? Supaya sistem ERP Next kita, siapapun yang implement, itu sudah ready dengan sistem yang ada di Indonesia. Nah di sini kita sudah memulai, dengan modul yang namanya ERP Next Indonesia Localization. Di sini kita membuat context compliance as a first feature. Nah ini mungkin sedikit demo aja ya bagi yang belum tahu. Di sini kita buatkan workspace yang udah cocok untuk Cortex ini, ada customer-nya, ada invoice-nya juga, number of invoice yang belum dilaporkan. Lalu kita buatkan juga XML exporter supaya dari invoice kita bisa langsung generate XML file. Jadi bisa dipilih invoice dari tanggal berapa, lalu branch juga bisa dipilih kalau misalnya ada filter di situ. Ada previewnya, lalu di save, di submit, akan terbentuk XML file. Di sini XML filenya sudah kompatibel dengan yang memang disarankan oleh Cortex ya. Nah, lalu step berikutnya tinggal upload file tersebut ke dalam sistem Cortex. Oke, berhasil. Semoga. Di sini monitoring, lalu maka berikutnya adalah approve ya, yang pernah masuk ke sistem Cortex. Approve. Lalu berikutnya kita harus download lagi, karena kita harus update status yang sudah kita upload di situ supaya sinkron dengan sistem yang ada di ERP Next. Nah, ini masih sistem approval-nya. Oke, lalu setelah di-download, kita juga sediakan yang namanya exporter. Artinya kita upload juga file Excel yang tadi sudah di-download dari Cortex. Lalu ada previewnya, ini seperti data import ya di ERP Next atau di Frappe. Lalu dengan start import, ini akan mengupdate data-data yang ada di sales invoice yang ada di ERP Next, sehingga statusnya terupdate. Nah, ini stop aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses end-to-end-nya gitu. Oke, jadi kalau misalnya secara garis besar ya, fitur yang sudah ada di Cortex Compliance ini, yaitu ada Cortex Exporter tadi yang pertama ya untuk generate XML file-nya berdasarkan data sales invoice. Lalu ada Cortex Excel Importer ini untuk mengupdate status dari sales invoice yang sudah dibuatkan faktur pajak, sekaligus mengattach nomor faktur pajaknya juga. Gitu. Lalu fitur ketiga ini juga sesuatu yang ya terima kasih untuk pemerintah kita ya. Ada kenaikan PPN tapi terus ternyata tidak jadi. Jadi ini juga ada yang 11/12 ini pasti Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Ini juga kita cover, jadi itu bisa dipakai juga untuk kasus PPN yang sebenarnya masih 11%. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu juga ada yang Excel exporter ini dipakai untuk kalau kita mau ekspornya berupa Excel yang nantinya terus dipakai untuk menggunakan toolsnya Cortex untuk di convert menjadi XML gitu. Jadi fiturnya seperti itu. Oke, ini sebenarnya sudah first step dari kita, cuma
Ini sebenarnya baru awal banget nih dari perjalanan yang sangat panjang menurut saya dalam konteks localization di Indonesia. Karena fiturnya baik sekali. Cortex aja tadi yang sudah kita mulai, kita belum handle case-case negatif misalnya, atau case-case yang variasinya yang pasti banyak banget gitu di lapangan. Itu baru satu case yang happy case dan yang memang end-to-end majority mungkin bisa cover, cuma belum 100% lah saya bilang. Lalu apa lagi? Belum PPH unifikasi XML, PPH 21, SPT tahunan badan, UU PDP, apalagi masih banyak lagi gitu. Apakah alangkah baiknya kan kalau kita punya semua ini di dalam sistem ERPX kita out of the box? Kita enak step by client akan punya nggak ini? Punya nggak PPH 21 XML? Punya nggak eksporter ke SPT tahunan badan gitu? Punya juga. Dijamin pasti jualannya lebih enak gitu. Pasti kita dengan enak juga bilang yakin gitu. Mereka juga confidence-nya akan langsung tinggi untuk ERP Next itu. Oke, jadi untuk mengatasi solusi itu kita merasa kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Karena itu akan butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gitu untuk bikin yang forecast compliance itu aja dari tim kita butuh 3-4 bulan gitu, dan itu belum 100%. Kita nggak punya waktu juga karena coba saya mau tahu nih siapa yang tadi pas datang ke sini melihat salah satu billboard ini. Oh ya, ada berapa? Ya, jadi seperti teman-teman tahu ya, untuk kompetitor, bukan kompetitor ya, mungkin ya saingan kita lah dari sisi framework ya, Odoo atau S-Micro di sini, atau Mokari Jurnal ya, mereka ekspansinya cukup agresif. Di sini saya setiap ke kantor tuh melihat billboard ini gitu. Dan memang saya dengar banyak gitu orang yang pernah dengar Odoo, cuma begitu saya tanya pernah dengar ERP Next, pasti jawabannya tidak. Nah, tapi kan cara kerja kita berbeda ya. Kalau Odoo memang punya prinsipal dan mereka punya budget marketing yang besar gitu, which is fine. Tapi kalau kita sistemnya community based gitu, kita nggak bisa tiba-tiba kita minta uang untuk kita bikin billboard lah di mana aja gitu, bikin iklan di busway atau di kereta, itu sulit gitu. Karena cara kita berbeda. Tapi kita punya advantage yang lain, kita punya komunitas yang lebih baik dari mereka. Nah karena itu, kenapa kita nggak manfaatkan komunitas kita untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Jadi karena itu kita coba open source kan gitu, apa yang sudah kita buat untuk teman-teman semua gitu. Jadi di sini saya pengen mengumumkan juga kalau modul yang kita buat di Next Indonesia Localization adalah sudah kita publish sebagai open source. Jadi sesuai dengan spirit yang tadi Umar sudah katakan juga ya, kita open source, kita community based gitu. Jadi siapa yang menjalankan itu ya kita semua sebagai komunitas gitu. Jadi harapannya dengan kita buat ini open source, kita juga mengundang teman-teman untuk juga bantu untuk menjadi bagian dari komunitas open source ini. Gitu. Jadi ini untuk repositorinya ya, kalau bagi yang belum tahu bisa coba di scan atau di search juga bisa nanti di Google. Di situ kita sudah buatkan juga dokumentasinya untuk cara pakainya. Tapi tentunya minta feedbacknya juga kalau ada yang butuh diupdate lagi juga. Oke. Nah di sini saya pengen mengajak teman-teman juga untuk mengembangkan komunitas kita gitu, karena sebenarnya komunitas kita sudah ada sejak lama ya. Dulu Rusak katanya pernah datang tahun 2017 ke sini. Dan sekarang mereka datang lagi gitu, jadi saya rasa momentumnya pas gitu. Terus sekarang kita coba mulai komunitas ini, kita bersama-sama saling kolaborasi gitu. Maksudnya apa gunanya kita semua jalan sendiri-sendiri untuk mengerjakan hal yang sama gitu. Kalau misalnya ada satu yang sudah
centralized dan memang common practice gitu. Dan kalau lebih baik itu kita kolaborasikan bersama-sama gitu. Jadi open source is for everyone. Jadi mungkin pertanyaannya gimana sih cara kontribusinya gitu ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah git push force. Jadi itu cuma job doang, mungkin nggak banyak developer di sini. Jadi sebetulnya mungkin ini nggak perlu dilakukan ya. Jadi sebenarnya lebih ke kita kalau misalnya mau kontribut, mungkin sesimpel hal kecil pun kita bisa lakukan. Contohnya, kita sudah tahu ada modul tersebut, mungkin boleh coba dites secara end-to-end. Mungkin apa yang kita sudah mulai itu kompatibel untuk di satu perusahaan doang mungkin, tapi untuk common use case mungkin belum. Nah itu kita open untuk mendengar feedbacknya. Lebih jauh lagi mungkin bisa bantu tes dan laporkan bug misalnya ada ya. Jadi misalnya pas di submit nggak bisa, permissionnya kurang, boleh laporkan di GitHub issue. Nanti ada tim kita yang bantu maintain juga GitHub issue. Lebih baik lagi dipakai di perusahaan Anda kalau memang applicable gitu ya, untuk faktur pajak, untuk yang PKP gitu. Boleh dipakai untuk sehari-hari gitu, setiap hari laporkan ke Cortex. Jadi bisa tahu juga kalau ada bug ya. Dan lebih baik lagi kalau bisa ikut kontribusi bagian dokumentasi, ikutan bikin unit testingnya gitu, lalu bikin support GitHub issue kalau misalnya memang bersedia. Itu kita sangat menerima sekali bantuan tersebut gitu. Kita nanti coba koordinasi aja gitu. Dan bahkan kita juga open untuk kita punya roadmap discussion ya. Jadi komunitasnya benar-benar kerasa banget nih, lebih hidup ya. Gitu. Nah ini sebenarnya cuma statistik aja ya. Jadi selama kita membuat fitur ini, kita sudah implementasikan di beberapa klien kita. Jadi ini bukan cuma konteks, jadi konteks yang sebelumnya yang pakai CSV itu kita sudah implement di 7 perusahaan. Jumlah faktur pajak yang di-upload berdasarkan modul ini sudah 2,4 juta faktur pajak dengan jumlah offset. Jadi total offset yang totalnya yang menggunakan modul ini sudah 6,9 triliun rupiah. Jadi itu cukup banyak ya. Lalu dan kalau kita hitung jumlah efisiensi waktu, kalau kita asumsikan setiap waktu pajak kita save 5 menit, kurang lebih 200.000 jam lah. Tapi saya rasa itu masih awal gitu. Jadi saya harap kita akan terus improve di sini dan mungkin teman-teman juga nanti ada yang kita akan pakai. Semoga statistik ini akan ketika kita ketemu lagi hopefully tahun depan ya, statistik ini akan berpuluh-puluh kali lipat gitu. Jadi kita sama-sama menyaksikan benefitnya gitu untuk kita semua. Nah ini terakhir dari saya, kita tahu posisi kita ya sebagai Frappe dan Yartenex sebagai community, dan kita tahu lawan-lawan kita di Odoo, di SAP, di Oracle, di Micro gitu. Kalau kita berjalan sendirian, kita tuh cuma satu kecil yang penting. Tapi kita punya community gitu, kita punya ratusan ribuan orang partners. Coba kita lakukan ini bersama-sama, kita akan jadi raksasa ini dan kita akan bisa mengalahkan mereka juga pada akhirnya gitu. Jadi kita gunakan community power untuk melawan raksasa-raksasa ini. Saya yakin kita semua bisa lah. Gitu. Ya. Oke, dari saya sekian dulu. Nanti kalau yang memang ngobrol sama saya kalau misalnya ada tertarik untuk kontribusi untuk kita ngomongin kerjasama ya untuk develop modul ini. Oke.